Nah, ini yang patut disoroti juga adalah kehadiran Pak Presiden ya. Presiden Prabowo itu di sana. Ini juga mendapat banyak pujian lah ya, termasuk dari Presiden Trump bahwa konsisten, Indonesia konsisten mendukung Palestina ya. Mendukung Palestina dan bahkan sudah punya komitmen waktu rapat malam-malam di Kertanegara. Rapat yang Minggu malam itu menegaskan bahwa kita akan mengirim pasukan perdamaian. Komitmen ya, untuk 20.000 pasukan perdamaian di Gaza. Ini nggak main-main ini. Ini artinya kita tidak hanya di tataran diplomasi, tapi kita juga ada di tataran konkret untuk mewujudkan perdamaian di sana. Gitu. Dan yang menarik, Pak Presiden Trump untuk yang kedua kalinya memberikan pujian kepada Pak Prabowo ya. Bahkan kalau yang sekarang tuh dipujinya langsung di atas podium. Nah, gitu. Dimention langsung langsung gitu bahwa kita di sini punya Presiden Republik Indonesia namanya Prabowo Subianto yang punya komitmen yang luar biasa gitu. Untuk perdamaian. Setelah itu Trump berhenti ngomong, terus Prabowo nyamperin untuk salaman, terus sambil ngomong good job. Iya. Jadi itu yang disampaikan oleh Trump. Kabarnya Pak Prabowo juga disuruh ngomong loh. Disuruh ngomong tapi kayaknya ya beliau paham lah. Beliau paham. Ini bukan panggung. Ini bukan panggungnya dia. Ya. Ini cuma pendukung. Pokoknya yang penting Gaza damai, masyarakatnya tidak lagi tertindas gitu. Betul. Kan. Itu aja dulu sementara. Iya. Ini patut kita apresiasi sih Pak Prabowo tidak mau ngambil panggung orang. Gitu. Jadi kalau pemimpin yang benar itu jangan suka ngambil panggung orang. Nah, itu. Jangan mancing di tempat kolam majikan lah. Kolam majikan. Jadi ini udah ada orang yang memang menginisiasi sejak lama, Pak Prabowo tapi dukung. Begitu diminta bicara ya cukuplah mereka saja yang ini. Ini kalau militer tuh itu ya patriotik ya. Iya, sangat memahami. Sangat gentleman. Sangat gentleman. Udah gitu. ini Anda, silakan. Anda ini jangan saya, saya. Ini Anda ini yang ini forum Anda gitu kan. Artinya ini poin yang baik bagi Indonesia yang menunjukkan konsistensi sejak sidang PBB, sejak lama sebenarnya. Pidatonya nyambung dengan semua sampai komitmen menghadiri KTT perdamaian di Mesir, kemudian juga komitmen untuk mengirim pasukan perdamaian di Gaza nanti kalau memang semua sepakat disetujui. Dan kemarin juga kita lihat waktu HUT TNI kan ketemu itu taruna-taruna dari Palestina. Oh iya. Itu juga komitmen, saya pikir komitmen Indonesia untuk mereka belajar di sini ya, menerima warga Palestina untuk belajar di sini. Itu meskipun berapa 3 bulan atau 6 bulan. 3 bulan. Ya kita paham karena kita punya kedekatan emosional dengan Palestina sejak lama. Jadi tidak mungkin kita mengingkari itu gitu ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana nanti di pelaksanaannya? Apakah akan sesuai dengan yang tadi kalau kita dengar itu heroik banget itu indah sekali itu indah sekali hidup ini kalau lagu ini ada lagunya ini. Terlalu indah dilupakan. Itu indah sekali kalau bisa diimplementasikan secara menyeluruh ya. Iya, ini keren Mbak. Ini kalau benar-benar dilaksanakan nih kayaknya akan sejahtera nih. Ini ada kalimat gini kan. Kami memahami bahwa perdamaian abadi adalah perdamaian yang mana warga Palestina maupun Israel dapat sejahtera, hak asasi manusia fundamental mereka terlindungi, dan keamanan mereka terjamin dan martabat mereka dijunjung tinggi. Jadi martabat orang tua, wanita, anak-anak itu dijunjung tinggi. Jadi nggak ada lagi itu pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan, orang-orang hamil dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, itu udah nggak ada lagi. Kalau itu ada lagi berarti memang artinya orang-orang Israel dan beberapa negara yang membiarkan itu berarti adalah negara yang hipokrit. Karena ini bukan kesepakatan yang pertama. Ini kesepakatan yang sudah berkali-kali dilakukan dan terus dilanggar. Tapi mudah-mudahan dengan dihadiri, kalau dulu kan cuma 1-2 negara aja yang hadir. Kalau sekarang nih ada 20 negara hadir menyaksikan itu dan semua mata tertuju pada perdamaian ini. Jadi nggak bisa sembarangan lagi nih sekarang. Ya, meskipun ya semuanya ada plus minusnya. Jadi gini, setiap presiden Amerika itu memang memiliki target untuk menjadi inisiator perdamaian di Timur Tengah. Termasuk Trump ini gitu. Dengan gaya masing-masing ya. Kalau dulu Ronald Reagan dengan Camp David terus kemudian Clinton, semua akan berusaha mendamaikan itu.
Ya, meskipun dalam tanda kutip orang menganggap ya ini memang komoditas politik mereka gitu ya. Di samping itu yang namanya roadmap yang menyusun kan mereka. Yang menyusun adalah tadi yang sudah disebut nama-nama yang disebut. Nah, kalau menyusun roadmap perdamaian itu biasanya ada muatan-muatan yang ada di sana sebenarnya mereka punya agenda apa di Gaza. Nah, kan macam-macam tuh. Sudah dulu ada yang muncul di IG-nya Trump membayangkan Gaza seperti apa. Ada membayangkan Gaza seperti di New York kira-kira ya. Ada kolam renang, hotelnya mewah seperti itu. Terus kemudian gimana namanya juga inisiator pasti yang ngatur banyak dia kan. Mungkin ini yang membuat Hamas atau even juga Israel juga belum yakin. Gua kok nggak diajak dari awal sih gitu. Yang nego-nego kan ada anggapan begini, Bib. The devil is on the detail. Nah, gitu. Jadi setannya itu ada di detail kalau perjanjian. Kalau ini mah orang waduh udah dibaca. Tapi setannya ada di detailnya. Gimana gitu. Kalau deklarasi kan cuma sekedar berapa rangkai kata kan, kata-kata indah gitu. Lah. Kata-kata indah, tapi detailnya nanti bagaimana? Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari rekonstruksi Gaza Siapa yang bangun rekonstruksi, siapa developernya. Developernya dari mana, kemudian nanti siapa yang akan mengendalikan itu. Nanti kalau pemerintahan Gaza dibentuk baru, bagaimana keterlibatan Hamas, bagaimana mereka dengan faksi yang lain, Fatah. Ini kan bukan sederhana ini. Saya khawatir nanti begitu dalam pembangunannya ada sesuatu yang di luar kesepakatan, tiba-tiba ada penguasaan, terus Hamas tidak diajak, kemudian marah, ditinggalkan, terjadilah konflik baru, akhirnya perang lagi. Gitu. Ya itu. Muter-muter aja terus sampai kiamat. Apalagi kita tahu salah satu yang disebut sebagai ketua rekonstruksi Gaza itu adalah Tony Blair. Mantan Perdana Menteri Inggris ya? Inggris. Kan kita tahu reputasinya dulu terlibat aktif ketika serangan ke Irak tahun 2003. Kepala rehab rekonnya dia? Iya, salah satunya. Yang dapat proyek ini proyek besar. Karena di situ juga ada dulu, meskipun ini juga perlu dikonfirmasi ya, bahwa di situ akan dibuat terusan yang akan menyaingi Terusan Suez. Karena pendapatannya luar biasa besar. Namanya Ben Gurion. Nah, itu kan juga terus akan kalau nembak ke situ dia akan mematikan aliran terusan Suez, gitu kan. Ini juga bagian yang memang harus diperhitungkan ini juga. Proyek besar ini. Proyek sangat besar. Jadi harus disampaikan dulu apa agenda di belakangnya. Selain satu tadi Presiden Trump ingin mendapatkan kredit politik internasional bahwa dia sebagai negara yang punya peran penting dalam perdamaian di Timur Tengah. Karena tahu kita pusat konflik utamanya adalah di Gaza. Dan sekarang Trump jadi inisiator perdamaian ya. Inisiator perdamaian. Apapun gayanya itu. Pertanyaannya lagi, lah kemana Cina, kemana Rusia? Kenapa nggak muncul? Kenapa nggak ikut? Nah ini pertanyaan yang lain lagi. Berarti ini blok lain lagi. Blok lain lagi nih. Mungkin karena dia udah didominasi sama mereka kan, jadi ya udahlah gitu. Tapi apapun ini baik untuk tadi pertukaran sandera, tahanan, kemudian warga Gaza sudah kembali. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung, ya mereka bisa hidup dengan baik, dengan normal kembali meskipun nggak tahu nanti seperti apa ya ininya. Dan catatan terakhir Mas Bung ya, kehadiran Pak Prabowo di tengah-tengah pemimpin dunia yang merupakan tonggak perdamaian di Gaza ini itu cukup menarik perhatian banyak kalangan dan Prabowo nampaknya berbaur benar dengan para kepala negara, ngobrol, diskusi, itu memberikan kita sebagai bangsa jadi punya tingkat kepercayaan diri tinggi, rasa bangga yang luar biasa bahwa presiden kita itu dihormati dan dihargai oleh semua kepala negara. Bahkan ketika dia sampai di Mesir disambut langsung oleh Presiden As-Sisi dan di pesawat ke presiden segala macam, dan di acara itu pun dia dapat pujian dari Donald Trump, dan ketika diminta bicara dia menolak dia menghampiri Donald Trump dan memberi salaman, memberi salam segala macam, dan hampir semua kepala negara itu menyalami dia.
Kenapa? Karena Pak Prabowo adalah presiden di negara Muslim terbesar di dunia. Ya. Jadi ucapan tindakan dari Presiden Prabowo itu akan sangat menentukan bagi negara Muslim yang lain dalam melihat memandang konflik di Gaza dan di Palestina dan Israel dan sekitarnya. Jadi penting nih. Bahkan ada teman saya bilang dari sekian banyak program Pak Prabowo, kebijakan luar negeri Pak Prabowo saya kasih nilai 9 gitu. Ya. Karena dalam belum 1 tahun dia udah sangat kuat gitu positioningnya di internasional gitu. Jadi memang kalau mau ngomongin perdamaian di Palestina tanpa Indonesia itu mustahil. Mustahil ya. gitu. Itu aja lah kata kuncinya. Jadi Donald Trump sebagai inisiator melihat itu. Nggak mungkin saya tidak melibatkan. Kabarnya Pak Prabowo tuh benar-benar diminta hadir, dipaksa diminta hadir. Nah, meskipun dia lagi banyak urusan di sini, tapi dipaksa diminta hadir, akhirnya dia hadir. Iya, itu apa ya? Pengakuan secara politik dan moral bahwa Indonesia itu sangat dibutuhkan dunia. Ya, benar-benar. Itu ya kira-kira ya. Jadi Pak Prabowo ini kita kasih ponten 9 ya. Ini menjelang 1 tahun ya. Menjelang setahun nih untuk kebijakan luar negeri. Iya. Tapi untuk yang lain tunggu di edisi kita khusus Sindo News Podcast ya. Iya. Minggu depan. Ya. Jangan lupa kelewatan. Terus update informasi terbaru di sindonews.com dan juga di Sindo News TV. Bye-bye.